Di bagian kali ini kita akan menentukan validitas dari pohon semantik. Nah, bagaimana sih menentukan validitas dari pohon semantik? Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar menentukan kontradiksi dengan tabel kebenaran. Sebenarnya kita hanya mengingat kembali materi sebelumnya. Sebuah pernyataan dikatakan kontradiksi jika semua kemungkinan selalu menyebabkan pernyataan ini salah. Jadi jika kita punya pernyataan P dan negasi P atau Q dan negasi Q, jika dibuat dalam tabel kebenaran, maka seperti ini. Kita lihat bahwa dia selalu bernilai salah untuk setiap baris atau untuk setiap kemungkinan. Jadi dalam tabel kebenaran itu, kondisi kontradiksi terpenuhi jika semua elemen dalam kolom itu elemennya selalu bernilai salah. Nah, bagaimana dengan menentukan kontradiksi dengan pohon semantik? Jadi, ini masih definisi kontradiksi yang tadi. Nah, pernyataan ini, definisi ini, dia setara nilainya, atau mungkin kita juga bisa menyatakan bahwa sebuah pernyataan dikatakan kontradiksi jika tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Jika tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Nah, dalam pohon semantik, sehingga kondisi kontradiksi tercapai jika semua cabang tertutup. Artinya apa? Tidak ada cabang terbuka. Tidak ada cabang terbuka berarti tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Sehingga tercapailah kondisi kontradiksi. Misal kita ada contoh sebelah kiri, P dan negasi P atau Q dan negasi Q. Kita uraikan menjadi P dan negasi P, di cabang selanjutnya Q dan negasi Q, selanjutnya P negasi P diurai ke bawah Q dan negasi Q. Karena ada yang saling bernegasi di sini, maka tertutup. Kanan juga sama, saling negasi Q, maka tertutup. Karena semua cabang yang ada tertutup, atau karena tidak ada cabang terbuka di sini, maka tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini bernilai benar. Nah, selanjutnya setelah kita belajar bagaimana menentukan kontradiksi dengan tabel kebenaran dan pohon semantik, maka di sini kita akan belajar bagaimana menentukan tautologi dengan tabel kebenaran. Kita mengingat dulu bagaimana apa itu definisi tautologi. Sebuah pernyataan dikatakan valid atau tautologi jika semua kemungkinan selalu menyebabkan pernyataan ini benar. Contoh ini, kita punya P maka Q dalam kurung atau Q maka P, dia selalu bernilai benar untuk semua kemungkinannya. Jadi dalam tabel kebenaran itu, kondisi tautologi selalu terpenuhi jika semua elemen di dalam kolom bernilai benar. Seperti itu. Nah, bagaimana dari pohon semantik? Nah, kan sebuah definisi yang tadi, sebuah pernyataan dikatakan tautologi jika semua kemungkinan selalu menyebabkan pernyataan ini benar. Perhatikan bahwa kita harus ingat kembali bahwa pohon semantik ini tidak mendata kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini salah. Sehingga untuk menentukan suatu tautologi, cara pohon semantik yang biasa kita lakukan hanya bisa dilakukan jika kita telah menganalisis, kita harus analisis semua kemungkinan yang menyebabkan ini benar. Kemungkinan dari situ kita harus menyimpulkan atau kita sudah menganalisis bahwa tidak ada kemungkinan yang menyebabkan itu salah. Jadi kita analisis semuanya, semua pernyataan benar. Kita lihat masih ada nggak sisa kemungkinan yang belum termasuk di situ. Sisa kemungkinan itu adalah yang menyebabkan salah. Tetapi jika tidak ada sisa kemungkinan, maka otomatis bahwa kita dapat menyimpulkan itu tautologi. Ini contohnya kita punya P maka Q atau Q maka P. Ini semua cabangnya terbuka. Tapi kita belum bisa yakin apakah ini benar tautologi atau tidak. Oleh karena itu kita harus analisis dulu. Analisis dulu apakah tidak ada kemungkinan yang menyebabkan ini salah. Nah, di sebelah kanan hasil analisisnya. Hasil analisisnya adalah dari cabang pertama kita punya nilai kebenaran negasi P itu benar atau kita dapat P itu salah. Dari cabang kedua nilai kebenaran Q itu benar. Cabang ketiga nilai kebenaran negasi Q itu benar atau Q itu salah.
dari cabang keempat kita punya nilai kebenaran P itu benar. Nah, apakah di semua ini mencakup semua kemungkinan yang ada ataukah ada sisa kemungkinan? Mari kita lihat. Di kemungkinan yang pertama berarti Q-nya benar. Ketika ini Q, ini P. Ketika Q di sini benar, ini Q benar, maka kemungkinan untuk yang pertama maaf, ketika P-nya salah, yang pertama, ketika P-nya salah, ini kita punya P salah, maka kita ada dua kemungkinan, yaitu Q benar atau Q salah. Berarti kita ada dua kemungkinan. Ketika P salah, berarti Q benar atau Q salah. Yang kedua, ketika Q benar, berarti ada dua kemungkinan, P-nya salah atau P-nya benar. Ini untuk Q yang P-nya salah sudah termuat di sini. Sehingga sekarang kita tinggal Q-nya benar dan P-nya benar. Untuk dari kemungkinan yang ketiga, kita di sini Q salah. Berarti kalau ketika Q salah, kemungkinannya P-nya benar atau P-nya salah. Nah, ini di sini, ini Q-nya salah, kita sudah tulis di P-nya salah, berarti kita tinggal nambahkan ketika Q-nya salah, P-nya benar. Yang terakhir, yang keempat adalah ketika P-nya benar. Sebenarnya dengan tiga kemungkinan, bukan 3 poin kemungkinan ini, ketika di tabel kebenaran ini sudah mencakup semua kemungkinan yang ada. Boleh ditambahkan dengan 4. Ketika nilai kebenaran P benar, yang ini P benar, maka Q-nya bisa salah, bisa juga benar. Sehingga karena semua kemungkinan menyebabkan pernyataan ini benar, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak ada kemungkinan lain yang menyebabkan pernyataan ini salah. Dengan kata lain, di akhir kita bisa menyimpulkan bahwa, ini kita simpulkan, bahwa P maka Q atau Q maka P dia adalah valid. Seperti itu. Selanjutnya, nah sebuah pernyataan itu dikatakan tautologi jika kemungkinan selalu menyebabkan benar. Nah, dalam pohon semantik, tadi kondisi tautologi itu tercapai jika tidak ada kemungkinan yang menyebabkan ini salah kan? Oke. Nah, meskipun pohon semantik itu memuat cabang tertutup, jadi ketika ada kasus, dia pohon semantik, dia ada cabang tertutup, itu masih ada kemungkinan bahwa pohon semantik itu atau pernyataan itu adalah tautologi. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan yakin di awal sebelum kita menganalisis semua kemungkinan yang ada, karena si cabang tertutup ini dia tidak memberikan kontribusi apapun dalam mencari kemungkinan baik itu benar atau salah. Yang memberi kontribusi hanya cabang terbuka. Sehingga bisa jadi bahwa meski di cabang terbuka yang tersisa, jadi ada pohon semantik, ada cabang tertutup, ada cabang terbuka. Di cabang terbuka yang ada itu sudah mencakup semua kemungkinan yang menyebabkan itu benar. Jadi walaupun ada cabang tertutup, dia tetap tautologi jika semua kemungkinan telah tercakup di kemungkinan yang menyebabkan itu benar, atau tidak ada sisa kemungkinan yang menyebabkan itu salah. Ini ada contoh ketika kita punya pernyataan P maka Q atau Q maka P dan Q atau negasi Q, kita uraikan. Jadi Q atau negasi Q dan P maka Q atau Q maka P. Di sini kita lihat bahwa saya tulis Q maka negasi Q duluan dari P maka Q atau Q maka P. Sebenarnya mungkin dalam aturan yang sebelumnya adalah kita harus tuliskan pernyataan ini dulu kan, terlebih dahulu ini atau ini. Tapi karena sebenarnya ketika konjungsi pernyataan di kanan maupun di kiri dia sifatnya setara, jadi saya boleh tuliskan mana dulu yang mau dituliskan, mau yang kanan dulu atau mau yang kiri dulu. Tapi sebaiknya mungkin bisa menuliskan sesuai aturan, tapi begini juga diperbolehkan sekali. Sehingga kita uraikan yang ini.
Oke, dia jadi P maka Q dan P maka Q atau Q maka P diuraikan jadi 2 cabang. Saya pilih menguraikan yang ini sehingga menjadi seperti ini, yang ini menjadi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir Q atau negasi Q. Ini saya uraikan. Kita bisa lihat bahwa di sini kita punya 2 cabang yang tertutup karena di sini ada Q dan ada negasi Q, di sini juga ada negasi Q dan Q. Nah, kita lihat apakah ini cabang tertutup tapi tetap tautologi. Mari kita analisis nilai kebenarannya. Nah, kita lihat dari cabang yang pertama, cabang yang ini, kita dapat negasi P benar dan Q benar. Dari cabang kedua, kita dapat negasi P benar. Oh, di sini tambahkan. Kita dapat ini tahu negasi P benar. Nah, dari cabang ketiga kita dapatkan, oh maaf saya salah tulis, maksudnya yang ini sudah di yang pertama, kita dapatkan negasi P benar dan Q benar. Untuk cabang kedua kita dapatkan, oh di sini tidak dituliskan, nah ini ada cabang kedua, ini harus tuliskan. Cabang kedua kita dapatkan tahu negasi Q dia benar dan tahu negasi P dia juga benar. Nah, untuk cabang yang ketiga kita peroleh ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, dari cabang ketiga kita peroleh bahwa tahu Q benar. Dari cabang keempat yang ini kita peroleh bahwa tahu negasi Q benar. Cabang kelima kita peroleh bahwa Q benar dan P benar. Cabang ke-6 kita dapatkan P benar dan negasi Q benar. Jadi ada 6 cabang. Nah, kita bisa lihat apakah ini sudah memenuhi semua pernyataan, semua kemungkinan dalam tabel kebenaran. Kita lihat dari yang satu, kita punya tahu negasi P sama dengan benar, berarti P-nya kalau kita tuliskan dalam tabel kebenaran, kita tuliskan P-nya salah di sini, Q-nya benar. Di yang kedua, yang ini yang kedua, kita tuliskan ini karena dia tahu negasi P-nya benar, berarti P-nya salah, tahu negasi Q benar, berarti Q-nya salah. Dari yang ketiga kita peroleh tahu Q-nya benar, berarti P-nya bisa benar, bisa juga salah. Untuk P-nya salah udah tulis di sini, berarti tinggal yang P-nya benar, berarti di sini. Oke, sekarang yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya untuk poin keempat kita punya tahu negasi Q-nya benar, berarti tahu Q-nya salah. Tahu Q salah ada 2 kemungkinan, dia benar, dia P-nya benar atau P-nya salah. Untuk P-nya salah sudah termuat di sini. Ini saya tuliskan karena tidak cukup ke sebelah kanan, berarti kita benar, salah. Nah, sebenarnya dari 4 poin itu kita sudah bisa melihat bahwa semua baris pada tabel kebenaran dia sudah termuat di sini. Artinya semua kemungkinan yang ada menyebabkan dia bernilai benar atau tidak ada yang menyebabkan dia bernilai salah. Tapi kita lihat analisis selanjutnya. Untuk poin kelima di sini, tahu P benar dan tahu Q salah. Ini udah ada di tahu P benar, ini yang ini. Tahu P benar, tahu Q salah sudah ada di sini. Untuk yang keenam, tahu P benar, tahu negasi Q salah berarti atau tahu Q salah berarti sudah ada ini juga ya sama ya. Oh ini benar-benar, oh yang 5 di sini benar-benar, yang keenam di sini benar salah. Jadi sudah semuanya termuat dalam pernyataan ini. Sehingga karena semua kemungkinan yang ada telah menyebabkan ini benar, kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini dia adalah valid. Kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan ini dia valid. Oke. Selanjutnya
Nah, kita juga bisa menentukan tautologi dengan memanfaatkan sifat kontradiksi. Bagaimana memanfaatkan sifat kontradiksi? Ini definisi yang tadi, sebuah pernyataan dikatakan valid jika semua kemungkinan selalu menyebabkan pernyataan ini benar. Nah, hal ini dia pernyataannya setara dengan bahwa sebuah pernyataan dikatakan tautologi jika negasi dari pernyataan itu adalah kontradiksi. Jadi ketika kita punya pernyataan, kalau di tabel kebenaran dia B, 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 B semua, nah negasi dari pernyataan itu pasti S, 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 S semua. Jadi ketika sebuah pernyataan dikatakan tautologi jika negasinya adalah kontradiksi. Jadi kita bisa memanfaatkan negasi dari suatu pernyataan yang kontradiksi untuk menunjukkan sebuah pernyataan tersebut adalah tautologi. Ini kita lihat, jika menggunakan cara biasa, maka seperti ini. Dan kita perlu menganalisis semua kemungkinan yang benar dan memastikan bahwa tidak ada kemungkinan yang lain yang salah. Tapi jika menggunakan kontradiksi, maka kita mencari negasi dari ini, P atau P maka Q atau Q maka P. Kita cari negasinya, sehingga kita uraikan menjadi seperti ini. Lalu saya uraikan lagi menjadi seperti ini, saya uraikan lagi menjadi seperti ini. Kita lihat bahwa di sini ada P dan negasi P, juga ada Q dan negasi Q, sehingga saling bernegasi dan otomatis membuat yang satu cabang ini tertutup. Nah, karena kita tahu negasi dari pernyataan yang mau kita cari dia tautologi atau enggak adalah kontradiksi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang ini nih, pernyataan di sebelah kiri, P maka Q atau Q maka P adalah pernyataan yang tautologi. Nah, ini karena semua cabang tertutup, kita tahu dari kontradiksi tadi, ketika semua cabang tertutup artinya tidak ada cabang terbuka, artinya tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar, sehingga pernyataan negasi ini adalah kontradiksi, sehingga pernyataan yang sebelumnya yang belum dinegasikan adalah pernyataan yang tautologi. Nah, sekarang setelah kontradiksi tautologi, maka yang perlu kita pelajari adalah kontingen. Nah, sebuah pernyataan kontingen jika dia bukan tautologi dan jika dia bukan kontradiksi, kalau misalkan dalam tabel kebenaran, maka ada pernyataan yang benar dalam satu kolom, ada pernyataan juga yang salah. Nah, sehingga bagaimana sekarang menentukan kontingen dengan pohon semantik? Ya udah, kita tinggal mencari apakah dia tautologi atau kontradiksi. Kalau tidak keduanya berarti dia kontingen. Nah, dalam pohon semantik, kondisi kontingen adalah jika analisis kebenaran disimpulkan, jika dari analisis kebenaran yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan yang menyebabkan benar dan ada yang kemungkinan yang menyebabkan salah. Ini pakai cara biasa, maksudnya tidak kita negasikan terlebih dahulu. Kita uraikan di sini. Dari sini kita belum bisa memastikan apakah dia tautologi, apakah dia kontingen. Sebenarnya kita bisa tahu dia bukan kontradiksi karena semua cabang tidak tertutup, tapi kita belum tahu apakah dia kontingen ataukah dia tautologi sebelum kita menganalisis nilai kebenarannya. Makanya kita analisis. Setelah dianalisis ternyata hasilnya ini dari semua cabang. Ini dari cabang pertama, ini dari cabang kedua, yang ini dari cabang ketiga. Untuk cabang yang keempat dia sama dengan poin 1. Nah, dari semua ini ternyata masih ada sisanya, masih ada sisa kemungkinan yang tidak termuat dalam cabang ini, yaitu ketika P-nya salah dan ketika Q-nya salah. Sehingga karena kita menemukan ada kemungkinan yang menyebabkan benar dan ada kemungkinan yang menyebabkan salah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang kontingen. Nah, sekarang bagaimana jika Nah, ini pernyataan yang tadi kita negasikan, maka dapat seperti ini. Nah, kita lihat bahwa pernyataan ini tidak semuanya tertutup, berarti negasinya bukan kontradiksi. Artinya, karena negasinya bukan kontradiksi, maka pernyataan awalnya yang sebelum dinegasikan bukan tautologi.
seperti itu. Tapi kita belum bisa memastikan juga apakah dia kontingen. Kita belum bisa memastikan juga apakah dia kontingen atau kontradiksi. Dia maksudnya dia tautologi untuk negasinya, berarti untuk kontradiksi untuk yang awalnya. Sehingga kita juga untuk kontingen ini agak sedikit rumit. Kita juga perlu menganalisis nilai kebenaran dari negasinya. Sehingga setelah dianalisis bahwa dia benar jika negasi P bernilai benar, negasi Q bernilai benar, atau ketika P-nya salah dan Q-nya salah. Artinya, dia kalau misalkan kita balikin ke yang awal sebelum dinegasiin, artinya dia bernilai benar yang sebelum dinegasikan ketika bernilai salah ketika P-nya salah dan Q-nya salah untuk yang belum dinegasikan. Nah, karena ada kemungkinan yang menyebabkan ini, karena ternyata setelah dinegasikan hanya satu kemungkinan yang menyebabkan negasi itu benar, artinya kemungkinan lain menyebabkan negasi itu salah. Ngerti ya? Negasi itu salah, sehingga berarti kalau kita balik berarti ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan itu benar dan pernyataan itu salah. Maka negasinya ini kontingen. Karena negasinya kontingen, maka dia juga kontingen. Jadi sama saja mau dinegasikan atau tidak dinegasikan, untuk kontingen ini kita perlu menganalisis nilai kebenaran. Karena kita nggak bisa memastikan dia tautologi atau kontradiksi, seperti itu.